Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi sekitar awal-awal 2005. Awal-awal tahun 2005. Pada saat itu saya sudah berstatus sebagai dosen tetap di UIN Malang, tetapi masih juga membantu mengajar di Universitas Islam Malang. Pada suatu hari ketika saya sedang menunggu kelas di Unisma, sedang berada di teras kantor, kemudian bertemu dengan seseorang. Dalam berkenalan itu beliau bertanya ke saya siapa gitu kan. Saya mengenalkan diri, kemudian dia pun bertanya dari prodi apa. Saya mengatakan saya dari prodi matematika. Kemudian orang itu bertanya lagi dengan pertanyaan yang agak mulai berat untuk dijawab. Dia bertanya, mengapa UIN Malang membuka jurusan matematika? Saya mencoba menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang saya dengar di kampus, bahwa jurusan matematika ini dibuka bersama dengan jurusan-jurusan eksak yang lain. Tujuannya adalah menjadi syarat dapat berubahnya status dari STAIN Malang menjadi UIN Malang. Setelah saya jawab seperti ini, orang itu tersenyum dan mengatakan, sebenarnya tidak begitu. UIN Malang itu memang harus membuka matematika. Bukan karena mau berubah jadi UIN, tetapi karena memang Islam itu perlu matematik. Bahkan dia kemudian menjawab lebih lanjut bahwa Allah saja dalam kehidupan kita itu bermatematika. Masa kemudian umat Islam tidak belajar matematika? Mulai mendapat penjelasan begini, saya semakin serius untuk menjelaskan, untuk menyimak penjelasan orang yang misterius ini. Kemudian saya mulai merapikan posisi duduk saya, ingin menyimak lebih lanjut apa yang akan orang ini sampaikan. Kemudian orang ini mulai menjelaskan fakta-fakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bermatematika dalam kehidupan umat Islam. Kemudian dia mencontohkan hitungan matematik yang digunakan Allah ketika mencatat pahala antara orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian. Di sini digunakan rumus bahwa pahala sholat berjamaah itu sama dengan 27 kali pahala sholat sendirian. Dia sampaikan ini kan matematik gitu kan. Saya sudah semakin tertarik untuk mendengarkan penjelasan orang ini, dan saya mengakui bahwa ini memang matematika banget, matematika. Ketika Allah mencatat atau menggunakan rumus Y sama dengan 27 kali X terkait pahala sholat sendirian dan sholat berjamaah. Kemudian orang ini menjelaskan lagi bahwa Allah bermatematika tidak hanya dalam sholat, tetapi dalam amal perbuatan yang lain. Sebagai contoh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan 10 terhadap semua amal kebaikan. Ini ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi memang pahala kebaikan itu kemudian dibalas
10 kalinya. Jadi Y sama dengan 10X. Ini juga matematik. Kemudian terkait dengan pahala menafkahkan harta, Allah menggunakan rumus Y sama dengan 700X. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Demikian juga kemudian orang tersebut menjelaskan fakta-fakta bahwa memang dalam kehidupan Muslim, dalam kehidupan umat Islam ini banyak rumus-rumus yang diterapkan oleh Allah untuk membalas pahala kebaikan, Sehingga memang dari contoh sederhana tersebut kemudian nampak bahwa Allah memang bermatematik. Apalagi kemudian umat Islam mengenal faraid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Faraid ini berkaitan dengan penggunaan bilangan pecahan yang berbeda-beda. Jadi ada pecahan 2/3, pecahan setengah, pecahan 1/3, pecahan 1/4, pecahan 1/6, dan pecahan 1/8. Dari pecahan yang macam-macam ini kemudian jika dijumlahkan hasilnya harus 1, yaitu 1 sebagai keseluruhan harta yang akan dibagikan sebagai harta warisan. Ini bukan pekerjaan yang sederhana, karena ada kalanya kemudian dari bagian-bagian faraid itu ketika dijumlahkan tidak pas 1, ada yang lebih dari 1 dan ada yang kurang dari 1, sehingga kemudian dikenal ada istilah aul, kemudian ada istilah rod. Ini juga menunjukkan bahwa Allah memang bermatematik dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Tetapi kalau kita mau mengkaji lebih lanjut lagi, ternyata bahwa Allah bermatematika ini tidak hanya terkait amalia-amalia kita dalam beribadah. Beberapa tokoh ilmuwan yang saya sebut ini ilmuwan non-muslim, berdasarkan pengamatan mereka terhadap keteraturan alam semesta, kemudian sebagai contoh James Jean tahun 1930 di dalam buku The Mysterious Universe, dia menyatakan bahwa Tuhan adalah matematisi. Jadi Tuhan menurut James Jean adalah ahli matematik. Kemudian pernyataan James Jean ini juga paralel dengan pernyataan Galileo Galilei umpamanya, yang menyatakan bahwa matematik gitu kan. Jadi kemudian makin fokus ke matematik. Matematik adalah bahasa yang digunakan oleh Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Dalam istilah yang lebih sederhana, bahwa buku alam semesta ini dicipta dengan bahasa matematik. Jadi buku alam semesta ini dicipta dengan bahasa matematik. Ini istilah yang digunakan oleh Galileo Galilei. Kemudian ada seorang tokoh fisika yang pernah mendapatkan piala Nobel, Paul Dirac. Saya merasa dia seorang ateis mungkin, karena dari pernyataannya mengatakan begini: jika memang ada Tuhan, dia pasti matematisi yang luar biasa. Jadi Paul Dirac mengatakan bahwa jika ada Tuhan, jadi jika memang ada Tuhan, maka pastilah dia, ya Tuhan itu adalah matematisi yang luar biasa. Ini pernyataan Paul Dirac. Pernyataan ini bukan pernyataan omong kosong, bukan pernyataan pernyataan yang keluar tanpa pemikiran, tetapi pernyataan ini disampaikan berdasarkan pengamatannya di bidang secara fisika terhadap keteraturan-keteraturan yang ada di dalam alam semesta.
Juga beberapa tokoh matematika seperti Pythagoras. Pythagoras juga terkenal dengan ungkapan bahwa segala sesuatu adalah bilangan. Jadi bagi Pythagoras, all things are number. Jadi segala sesuatu adalah bilangan. Oke, ini pernyataan Pythagoras. Pernyataan-pernyataan ilmuwan ini kalau kemudian kita bukan kita cocokkan ya, kita tidak perlu mencocokkan pernyataan ini dengan Al-Quran, tetapi kita coba melihat di Al-Quran sendiri. Kita mencoba melihat di Al-Quran terkait pernyataan-pernyataan bahwa Allah bermatematik, gitu kan, bahwa Allah bermatematik. Di dalam beberapa surat dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat disebutkan, salah satunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan dengan qadar, dengan ketentuan. Qadar ya, ketentuan. Tetapi dari sudut pandang matematik, maka qadar ini dapat kita maknai ya ketetapan, ya rumus-rumus, ya persamaan-persamaan. Di ayat yang lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi apa sih lain? Bahwa segala sesuatu itu diciptakan dengan qadar yang serapi-rapinya. Dengan qadar yang serapi-rapinya. Jadi kemudian kalau alam semesta, kata ilmuwan, dicipta dengan matematik, maka Al-Quran sudah menyebutkan lebih awal, bahwa segala sesuatu sudah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan, dengan rumus-rumus, dengan persamaan-persamaan. Kalau kemudian kita kagum dengan pernyataan bahwa all things are numbers menurut Pythagoras, Al-Quran juga sudah lebih awal mengatakan wa ahsa kulla syai'in adada. Jadi segala sesuatu itu dicatat dalam angka-angka, dalam bilangan-bilangan, gitu kan. Kalaupun kemudian pernyataan Paul Dirac kalau dibaca lurus-lurus, pernyataan Paul Dirac bahwa Tuhan itu pasti matematisi yang luar biasa, atau pernyataan James Jean bahwa God is a mathematician, kita melihat bahwa salah satu pekerjaan bermatematika itu adalah menghitung. Dan dalam beberapa ayat di Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu syari'ul hisab, bahwa Allah itu sangat cepat perhitungannya. Dan memang kita tidak bisa membandingkan kemampuan Khalik dengan kemampuan makhluk, gitu kan. Bahkan dalam satu ayat Allah itu menyebutkan sebagai asra'ul hasibin, yang paling cepat di antara penghitung. Ya jelas, karena Allah itu adalah Khalik, sementara kita ini adalah makhluk. Nah, dalam hal ini kemudian pernyataan James Jean atau pernyataan Paul Dirac sebenarnya sudah lebih dulu disampaikan di dalam Al-Quran. Dengan demikian, kembali ke pernyataan orang yang saya temui di Unisma sekitar tahun 2005 itu, maka memang nyata bahwa Allah itu bermatematika. Kembali kepada kisah ketika saya bertemu dengan
orang tersebut. Kemudian dia melanjutkan dengan bertanya ke saya, bukankah tata surya kita ini berisi planet-planet dan juga matahari yang berbentuk bola? Bukankah bola itu adalah bentuk-bentuk geometri? Dia mau makin menegaskan bahwa Allah betul-betul bermatematika, termasuk di dalam alam semesta. Kemudian dia melanjutkan lagi, bukankah lintasan planet-planet ketika mengelilingi matahari itu berbentuk elips? Bukankah ini juga suatu bentuk geometri, yaitu elips? Jadi orang ini ingin menunjukkan lebih banyak fakta bahwa Allah bermatematika di dalam alam semesta, dan apalagi dalam fisik kita sebagai manusia. Jadi banyak angka-angka yang ada pada tubuh kita. Ada 2 mata, ada 2 telinga, ada 5 jari di kaki kanan, di tangan kanan, kemudian ada 5 jari juga di kaki kiri dan tangan kiri. Ini menunjukkan bahwa ada bilangan-bilangan di tubuh kita. Jadi kembali kepada intinya, bahwa orang ini ingin menyampaikan UIN Malang sebagai salah satu contoh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ini perlu membuka matematika. Jadi bukan dalam rangka untuk menjadi syarat, gitu kan, menjadi syarat terkait perubahan status yang waktu itu dari STAIN mau berubah menjadi UIN Malang. Tetapi kembali ke pernyataan awal orang ini tadi adalah bahwa memang umat Islam itu perlu belajar matematik karena Allah sendiri juga bermatematik, gitu. Jadi perlunya belajar matematika bagi umat Islam diantaranya adalah satu, untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik, dan yang kedua, belajar matematika bagi umat Islam perlunya adalah untuk mengetahui, kan, mengetahui betapa agungnya penciptaan alam semesta ini yang penuh dengan sisi-sisi matematik yang kemudian menunjukkan keagungan penciptanya. Kalau ciptaannya saja sudah seperti begini, begitu teraturnya dengan rumus-rumus matematika, betapa agungnya penciptanya. Bukankah dengan demikian yang mencipta terus terang berarti sungguh-sungguh ahli dalam matematika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.